warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. Qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. وقال أيضا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jemaah subuh keliling atau disebut taklim suling. Kadang saya juga bingung ini karena istilah Islami kok ada di di musik-musik ada taklim dan suling. Mudah-mudahan walaupun namanya begitu tapi tujuannya beda. Tujuannya kita adalah lillahi ta'ala dalam rangka melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suling suku keliling Kelurahan Malaka Jaya yang kami hormati selaku ketua Bapak Haji Taufik Hasan dan juga ketua Masjid Khairul Anam Bapak Ahmad Dasuki Atas dan juga seluruh jamaah yang hadir pada pagi yang penuh berkah ini. Puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang manakala kita hendak menghitung nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita, maka pasti dan pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, karena Allah telah menyebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian tidak menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang sudah kita terima dan harus kita syukuri dan harus kita pertahankan, dan nikmat itu adalah nikmat yang paling besar, adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, dengan nikmat iman dan nikmat Islam ini kita akan bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini modal untuk bisa meraih ini, kuncinya adalah nikmat iman kita aplikasikan dengan amal soleh. Salat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia minal dhulumati ilan nur, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan cahaya, dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Jemaah subuh keliling yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman-zaman sekarang ini perlu kita munculkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan kita kepada Allah akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di saat banyak musibah,
Yang menimpa kita ini salah satunya juga corona yang sangat mengganggu kehidupan kita, atau digambarkan dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kami uji kalian dengan kekurangan harta dan juga buah-buahan, banyak yang meninggal. Maka kuncinya adalah wabasyiris sabirin. Di sini gambaran bahwa kita sekarang ini kondisinya mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya corona ini. Kita yakin bahwa Al-Qur'anul Karim menyebutkan inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Ya. Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Kita sekarang ini kondisinya lagi susah, maka kita juga munculkan optimis dan juga husnudzon bahwa dari kesusahan ini maka nanti akan muncul kemudahan. Yang kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ini penting. Karena kalau tidak, maka ini akan bisa mengganggu akidah kita. Pertama, biasanya ketika kita tidak yakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan janji Allah, maka yang terjadi kita menyalahkan gara-gara corona. Seakan-akan ketika ngomong gara-gara corona ini ya nggak ada masalah. Tetapi ketika kita bahas lebih dalam, ketika ngomong gara-gara corona, ini bisa masalah. Karena corona terjadi atas kehendak Allah, betul nggak Pak? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Sungguhnya sesuatu yang menimpa kami semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Makanya di sini kalau sudah kita yakin bahwa semua yang menentukan Allah, maka Allah adalah penolong kita semuanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Orang-orang yang beriman harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusan ini hanya kepada Allah. Karena yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Ibrahim, beliau mengajarkan kepada kita dan Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa ketika beliau sakit dengan spontan beliau menyebut wa idza maridtu wa huwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, menguasai semuanya. Alam di sini adalah ya illallah, kecuali Allah. Ya. Semuanya diurusi dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwa ketika terjadi corona ini dan corona ini terjadi atas kehendak Allah, kita yakinkan bahwa setiap yang diciptakan oleh Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmah di balik itu semua. Maka untuk itu jangan sekali-kali kita menyalahkan keadaan. Kita harus senantiasa husnudzon terhadap apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita bisa melakukan atau perilaku yang baik, yaitu husnudzon, dan tidak boleh bagi kita suudzon. Ya, suudzon kepada manusia saja, yang kadang manusia itu tidak punya kontribusi terhadap kita, itu tidak baik, itu berdosa. Apalagi kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas telah berkontribusi
telah menciptakan kita, memberikan kita kesehatan, umur panjang dan lain sebagainya. Semua rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Masa kita suudzon kepada Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau untuk itu kita harus husnudzon terhadap apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus husnudzon terhadap kondisi corona semacam ini. Semuanya ada hikmahnya, karena bagaimanapun juga kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik dalam kondisi kita saat ini misalnya kekurangan harta, banyak yang sakit, duit juga nggak punya, ya. Itu juga ujian. Dan begitu juga kita harus pahami bersama bahwa ketika kita banyak harta, bergelimpangan harta, ya, ini juga semuanya adalah ujian, karena Al-Qur'anul Karim menyebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami uji kalian baik dalam kondisi syarr wal khair, ya, burukan atau kebaikan, sesuatu yang menyenangkan kita atau sesuatu yang tidak menyenangkan kita, semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini salah memahami ketika ujian itu ya lagi gak punya duit, sakit. Padahal itu semuanya adalah ujian. Hal inilah yang Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amril mu'min, ya, inna kullahu bi khair, in asabahu syarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu dharra sabara fakana khairan lahu. Perihal kondisi muslim adalah semuanya menjadi baik apabila dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lapangan rezeki dan kebahagiaan. Dengan kebahagiaan itu dia senantiasa bersyukur kepada Allah, maka syukur itu adalah baik baginya. Nah, begitu juga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang tidak menyenangkan bagi kita, dan kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah baik baginya. Makanya di sini dengan adanya corona ini kita diuji oleh Allah untuk melatih kesabaran kita. Di saat kondisi tidak corona kita banyak harta, enak dan lain sebagainya, berarti kita diuji oleh Allah dengan agar kita bisa pandai bersyukur. Jadi di dunia ini kuncinya itu dua, ya, dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Kalau ini bisa kita lakukan, hidup ini terasa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat corona ini kalau kita memang bisa mensikapi dengan baik, husnudzon, maka ini adalah peluang baik bagi kita untuk mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan pahala yang besar. Karena kita diuji oleh Allah dalam kondisi agar kita bisa sabar, kan gitu ya. Dan Allah menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala orang yang bersabar tanpa batas. Ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, senantiasa menolong orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting bagi kita, karena kalau kita sampai menyalahkan Allah, tidak husnudzon, ya, maka yang terjadi bisa terjadi kufur. Bukan hanya sekedar kufur nikmat, ya, tetapi juga kufur, benar-benar kufur, keluar dari Islam. Karena apa? Karena kufur ini oleh para ulama dibagi menjadi 3. Kufur bil qaul, perkataan, i'tiqadi, dengan keyakinan, dan juga
bil af'al, itu dengan perbuatan. Ada dicontohkan dalam pembagian kufur ini orang yang mengatakan Allah zalim. Nah, ini juga bisa sudah kufur secara qaul, perkataan. Atau orang yang ini pertama saya bahas sedikit karena jarang dibahas ini. Ya, kufur qauli misalnya mengatakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Seperti tadi mengatakan Allah tidak adil, mengatakan Allah zalim terhadap apa yang saat ini ditimpa oleh kita ini. Tidak boleh. La yasalu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya. Allah tidak boleh kita katakan tentang apa yang diperbuat oleh Allah. Karena semua yang diperbuat oleh Allah itu baik bagi Allah. Ya, justru kita nanti akan yang ditanya oleh Allah. Tetapi kita tahu bahwa Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Sesungguhnya walaupun innallaha yaf'alu ma yurid, gitu kan? Allah kan dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan Allah ya akan menghendaki apa yang Dia kehendaki sesuai dengan kehendak Allah. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dan jangan kita pahami ketika innallaha yaf'alu ma yurid ini berarti Allah enggak bijaksana. Alhamdulillah min. Begitu juga ketika ini yang terjadi atas kehendak Allah, kita yakini semuanya adalah baik bagi kita, tergantung kita mensikapinya. Kalau kita mensikapinya dengan baik, insya Allah akan lahir kebaikan. Karena kalau kita tidak mensikapi dengan baik, kita suudzon kepada Allah. Ada hadis qudsi yang menyebutkan ana indal dhanni, saya sebagai prasangkaan. Ketika kita prasangkanya buruk kepada Allah, maka yang muncul adalah keburukan. Makanya biar kita tidak terjatuh kepada kufur qauli, ya, maka keyakinan kita kepada Allah kita munculkan, ya, agar kita terhindar dari sesuatu yang sangat membahayakan bagi kita. Kenapa? Yaitu kekufuran. Karena kekufuran ini adalah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah mengampuni dosa selain syirik, ya, dan tidak mengampuni syirik. Alhamdulillah. Begitu juga yang kedua adalah kufur i'tiqadi, kufur dalam keyakinan, yaitu apa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala ya sama dengan makhluknya. Ini ya, ini bahaya ini. Karena ketika ini kita tidak bahas, khawatirnya ya kita mengaku Islam, tetapi keyakinan-keyakinan yang dalam Islam ini ya, sudah tercampur dengan keyakinan dari agama selain Islam. Contohnya dalam Al-Quranul Karim, sebagian orang hanya bermodalkan pakai terjemahan, ya, misalnya wallahu 'alal arsy istawa, misalnya dia kalau di terjemahan Al-Qur'an itu Allah bersemayam, gitu kan, gitu ya Pak? Ya, duduk di atas. Pertanyaannya, duduk itu apa? Perbuatan manusia enggak, Pak? Perbuatan manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala la yasbihul makhluqat, tidak sama dengan makhluknya. Ini penting bagi kita nih. Makanya ulama ahli sunnah ketika menerjemahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala wallahu 'alal istawa tidak diartikan bersemayam, tetapi diartikan Allah yang menguasai. Ya. Ada juga yang ya Allah bersemayam tapi tidak seperti bersemayamnya kita, karena dia yakin bahwa Allah itu tidak sama dengan
makhluknya, tetapi mengatakan tetap dia menentukan sifat bersemayam itu kepada Allah. Boleh nggak? Tidak boleh. Semayam itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Indonesia. Bersemayam itu kalau bahasa kita itu ayat bertempat gitu. Contohnya si jenazah disemayamkan, berarti ditempatkan kan gitu. Ini tidak boleh. Yang benar bukan begitu. Kalau dia mau nggak menerjemahkan, ya nggak masalah. Allah istawa alal arsy, ya boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika diterjemahkan harus memilih kata yang tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau yang sering sok artis mengatakan terserah yang. Nah ini juga bahaya. Allah ada sebelum adanya sesuatu yang ada. Ya. Setelah menciptakan sesuatu yang ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan kepada makhluknya. Begitu juga ketika Arasy ini Sayyidina Ali menyebutkan Allahu khalaqal arsya idharan min qudratihi wa lam yattakhidh makanan li dzatihi. Allah menciptakan Arasy ya, bukan menjadikan tempat baginya, tetapi Allah menciptakan Arasy untuk menunjukkan bahwa Allah qudrah, ya, Allah kuat mampu menciptakan makhluk yang terbesar yaitu Arasy. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah kufur fi'li atau perbuatan, ya. Menyembah kepada patung, menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari. La tasjudu lisyamsi, ya, dalam Al-Qur'an seperti itu tadi. Nah, di sini harus kita pahami bahwa agar kita bisa selamat ini, kuncinya kita harus menjaga keimanan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya Allah menyuruh kepada kita untuk senantiasa berdoa dengan Asmaul Husna. Ini walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Di samping kita meyakini memang lafalnya itu adalah ada sirrinya atau rahasianya, ada fahalanya ketika kita baca, kita juga harus perlu memahami tentang Asmaul Husna yang kita hafalkan. Misalnya kita lagi kekurangan rezeki, ya, Ar-Razzaq, Allahu Ghani, ya Ghani. Nah, itu penting karena ini